Halo guys, welcome back to my channel. Tempat belajar untuk lolos tes CPNS Kali Tes tahun 2023 bersama saya, Menisha Simanjuntak. Pada video kali ini kita akan belajar soal tes karakteristik pribadi yang muncul pada soal CPNS tahun 2021. Dan salah satunya yaitu soal TKP jejaring kerja. Sebelumnya kita kenali terlebih dahulu apa itu tes TKP jejaring kerja. Nah teman-teman, TKP jejaring kerja ini merupakan tema jejaring kerja untuk menguji apakah peserta tes mampu membangun dan membina hubungan, serta bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif, nantinya yang dibutuhkan saat sudah masuk ke dunia kerja. Langsung saja kita masuk ke latihan soal yang pertama. Sebelumnya teman-teman baca dan jawab terlebih dahulu ya. Baik, sudah dapat jawabannya, kita bahas bersama-sama. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak mau tahu, ada juga yang sangat aktif, mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Sikap Anda terhadap rekan kerja yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda yaitu opsi A, bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. B, menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Opsi C, saya jadikan kritikan sebagai bahan evaluasi diri. Opsi D, berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. Dan opsi E, memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Seperti yang telah saya jelaskan di atas bahwa TKP jejaring kerja bertujuan untuk melihat apakah kita mampu bekerja sama dengan teman sekerja kita. Kemudian jawaban yang paling tepat untuk latihan soal yang pertama ini adalah A, bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. Kritik ada dua jenis, ada kritik yang bersifat positif atau membangun dan kritik yang negatif atau menjatuhkan. Atas semua jenis kritik tersebut, hal pertama yang harus Anda lakukan tentunya terbuka terhadap semua kritikan. Nah, mari kita analisis untuk jawaban yang lain. Nah, teman-teman, untuk opsi B dan C, setelah kita bersifat terbuka terhadap kritikan, baru kita memilih kritik yang bersifat membangun dan menjadi bahan evaluasi diri. Masing-masing nilainya opsi B itu 4, opsi C 3, dan untuk opsi D dan E masih kurang tepat. Opsi D berusaha menerima setiap kritikan karena tidak boleh kita menerima karena tadi ada dua jenis, ada kritik yang bersifat positif dan ada kritik yang bersifat negatif. Kemudian opsi E, memahami karakter setiap orang juga tidak memungkinkan kita untuk memahami karakter setiap orang yang berbeda-beda. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. Kita lanjut ke latihan soal yang kedua. Silakan dijawab teman-teman. Baik, mari kita mengerjakan secara bersama-sama. Dalam keseharian di kantor, opsi A, saya sering curhat kepada rekan kerja lain. B, rekan kerja lain sering curhat kepada saya. C, tak perlu saya curhat, biarlah masalah itu saya tanggung sendiri. D, saya tak ingin menjadi tempat curhat rekan kerja lain, karena hanya membebani pikiran saya. Dan opsi E, mungkin curhat itu diperlukan. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B, rekan kerja lain sering curhat kepada saya. Opsi B menunjukkan sikap Anda yang mudah bergaul dan peduli dengan rekan kerja lain. Mari kita analisis untuk jawaban yang lain. Pada opsi A, saya sering curhat kepada rekan kerja lain. Ini menunjukkan sikap kita yang kurang peduli kepada teman kita. Karena apa? Berarti menunjukkan bahwa teman kita jarang curhat kepada kita. Itu ya teman-teman. Untuk opsi C, tak perlu saya curhat, biarlah masalah itu saya tanggung sendiri. Ini menunjukkan sikap keegoisan, karena kita juga harus berbagi terhadap orang lain. Untuk opsi D, saya tak ingin menjadi tempat curhat rekan kerja lain karena hanya membebani pikiran saya, sama saja kurang tepat. Dan opsi E, mungkin curhat itu diperlukan, artinya di sini dia ada ragu-ragu karena masih kata mungkin. Jadi opsi yang paling tepat yang menunjukkan kepedulian adalah opsi B, rekan kerja lain sering curhat kepada saya. Poin tertinggi ada pada B 5, A 4, C 3, D 2, dan E 1. Baik, kita masuk ke latihan soal yang ketiga, silakan dijawab. Nah, kita bahas bersama-sama.
Bila ada rekan kerja yang salah memanggil nama saya, maka titik-titik. Opsi A, saya sedikit tersinggung karena nama adalah kehormatan seseorang. Opsi B, saya tak boleh tersinggung. C, saya mengingatkannya. Opsi D, saya mengingatkannya dengan keras agar tidak diulang. Opsi E, itu tidak menjadi masalah. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi E, itu tidak menjadi masalah. Apabila ada rekan kerja yang salah memanggil nama, mindset Anda seharusnya menganggap itu bukanlah suatu masalah, sehingga jawaban yang paling tepat adalah E dengan poin 5. Mari kita bahas untuk jawaban yang lain. Setelah tadi kita menjawab opsi E adalah poin tertinggi, itu tidak menjadi masalah, maka selanjutnya poin yang bernilai 4 adalah opsi B. Karena apa? Kita tidak boleh tersinggung. Untuk opsi A, C, dan D itu kurang tepat ya teman-teman, karena hal seperti itu menunjukkan bahwa sikap kita tidak terbuka terhadap kritikan. Selain itu juga pada opsi A, C, D itu kurang tepat karena apa? Menunjukkan bahwa kita itu orang yang mudah tersinggung dan membesar-besarkan masalah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, itu tidak menjadi masalah. Kita masuk ke latihan soal yang keempat, silakan dijawab dulu. Baik, kita bahas bersama-sama. Model soal seperti ini seringkali muncul di tes 2021 ya teman-teman. Soal teksnya dan jawabannya juga lumayan panjang. Di kantor saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? Opsi A, saya akan langsung membantu sesuai dengan kemampuan saya. Dengan begitu dapat meringankan beban mereka. B, saya akan membantu mereka, akan tetapi biasanya saya akan selesaikan dulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu dengan ikhlas. Opsi C, saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Jika memungkinkan saya akan membantu. Opsi D, saya akan membantu tapi terlebih dahulu saya akan berpikir cukup lama untuk mencarikan solusi yang tepat atas permasalahan mereka. Opsi E, saya bertanya dahulu. Jika saya mampu, saya akan membantu tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Nah, mari kita jawab. Jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi dan jika memungkinkan, maka saya akan membantu. Mari kita analisis jawaban yang lain. Untuk opsi A, B, dan D sebenarnya memiliki jawaban dengan tujuan yang sama, yaitu sama-sama memberikan bantuan tanpa menanyakan terlebih dahulu apa permasalahannya. Jawaban ini kurang tepat karena tidak semua permasalahan dari rekan kerja kita dapat kita selesaikan. Makanya kita harus menanyakan terlebih dahulu mengenai permasalahannya dan jika memungkinkan maka kita akan membantu. Nah, untuk opsi E ini jawabannya salah karena logikanya kita tidak mungkin bertanya dahulu lalu kemudian kita mengerjakan pekerjaan kita terlebih dahulu. Jadi itu salah ya teman-teman. Jawaban yang paling tepat dengan skor 5 adalah opsi C. Opsi A dengan poin 4, B 3, D 2, dan E 1. Kita masuk ke latihan soal yang kelima. Program yang diusung oleh tim saya sering tidak berjalan dengan baik. Saya sebaiknya A. Memberi kritik dan tetap berusaha memberi semangat tim saya sekuat tenaga. B. Tetap berpikir positif walau hanya dengan berdiam diri saja. C. Pura-pura tidak paham masalahnya. D. Menyarankan agar melakukan evaluasi dan segera melakukan perbaikan. Dan opsi E. Menyarankan agar beberapa rekan tim diganti saja karena selalu tidak beres. Opsi yang paling tepat adalah opsi A. Memberi kritik dan tetap berusaha memberi semangat tim saya dengan sekuat tenaga. Dengan poin kelima. Karena apa? Karena kita harus tetap memberikan kritik untuk membangun dan juga memberi semangat agar tetap berjalan tim kinerjanya. Untuk opsi D, poinnya 4 karena apa? Hanya menyarankan saja tetapi tidak ada kritikan untuk memperbaiki diri. Opsi B, poinnya 3. Tetap berpikir positif walau hanya berdiam diri saja, ini karena hanya berdiam diri. Kemudian opsi D2 dan opsi E1. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi A. Memberi kritik dan tetap berusaha memberi semangat tim saya sekuat tenaga. Nah teman-teman, sekian dulu pembahasan kita untuk video kali ini.
Dan terima kasih telah menyimak sampai dengan akhir, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru mengenai CPNS dan belajar bersama untuk lolos tes CPNS kali tes bersama saya.